yang sangat saya sesalkan itu kartu-kartu ATM, HP dan laptop disita oleh penyidik. Dasar hukumnya apa itu Pak sampai ATM bisa diambil Pak? ATM-nya ya bilang itu buat anak istrinya gitu aja Pak. Malah bisa kita lapor balik itu, lapor balik split itu perampasan itu. Split kita bisa split. Kalau tidak ada surat itu kan surat penyitaan, ya mereka bakalan kena itu. Ya. Puji Tuhan hari ini bisa kita bersyukur sama Tuhan buat keadaan bangsa negara ini ya. Yang kemarin lagi heboh itu bicara tentang Pak KC ya. Dan memang sebetulnya alangkah baiknya memang Pak KC itu diproses. Nah, ini ada alangkah baiknya ya, ada baiknya juga. Besar baiknya sih, bukan sedikit baiknya. Alangkah baiknya memang, karena memang dari Pak KC ini semuanya yang orang-orang yang tadinya bersuara lantang untuk menyerang kekristenan, ya ini udah sport jantung semua mereka. Ya, karena orang baik aja bisa ditangkap, apalagi orang jahat gitu loh. Ya, dan kita serahkan sama Pak polisi ya, institusi Polri untuk memproses yang terbaik buat negara ini. Seharusnya memang negara ini harus terima kasih sama Pak KC karena sudah meluruskan, ya sudah memberitahukan yang jelas, yang benar, ya untuk masa depan bangsa kita ini. Karena kalau tidak diberitakan oleh Pak KC, ini nggak mungkin heboh, ya, nggak mungkin seheboh yang sekarang ini. Nah ini juga apa benar ini Pak Muhammad yang meninggal itu saya kurang tahu juga Pak, belum dapat beritanya juga ya, apa benar atau tidak. Diracun kan makan itu, habis makan itu diracun beliau itu. Masa Pak? Beliau kan kemarin kan ini buron kan, habis penistaan agama, buron penistaan agama, lalu di Medina diracun kan. Wah. Makan gulai kambing. Diracun sama wanita Yahudi. Diracun sama ini sama pembantunya. Ya. Ini ya aminin aja lah Pak ini. Ini ceritanya yang dulu apa yang sekarang? Saya juga masih belum tahu juga informasinya. Makanya ini informasi cepat sekali. Kemarin itu baru kabur buron kan, ini kan ke Medina kan. Di Medina diracun. Dasarnya ini. Makanya jangan suka menista agama orang lain gitu loh. Muhammad diracun kok. Itu kok fotonya foto boneng gitu. Itu tadi. Muhammad diracun tapi kok fotonya boneng lagi pakai peci tuh. Kan? Ini lagi nyamar kali itu kan Muhammad AS meninggal dunia, tapi kok fotonya itu Bang, foto boneng lagi pakai peci. Iya. Itu boneng itu kan? Boneng kan yang pakai peci itu. Namanya Muhammad. Oh iya. Iya, jadi berikutnya poin yang berikutnya itu memang dari orang-orang yang cerdas, yang punya pengalaman dan punya wawasan tinggi di Indonesia ini, orang-orang Kristen khususnya, ayo maju karena ini kan udah ada bau-bau pemilu 2024 ini untuk menduduki posisi yang terbaik di bangsa kita ini. Dan kalau bisa orang-orang Kristen yang punya wawasan itu datang ke KPK, tangan kalau dia korupsi mati. Nah itu yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen yang mungkin punya wawasan tinggi dan punya intelektual tinggi. Jadi saya berharap ini proses hukum untuk Pak KC, kita berdoa terus buat Pak KC ini supaya dia juga tetap memberitakan yang
kebenaran di pengadilan nanti. Ya, ini saya sangat mendukung dan sangat berempati dengan Pak KC, walaupun dia diproses. Ini alangkah baiknya dia ditangkap dan bisa memberitakan yang baik kepada bangsa ini, dan dia juga layak menjadi orang yang pahlawan iman lah, saya rasa, karena banyak jiwa yang telah selamat oleh pemberitaan beliau ini, pemberitaan tentang Injil Tuhan. Jadi saya berharap beliau tetap kuat dan keluarga serta anak-anaknya juga Tuhan lindungi dan memberikan kekuatan buat mereka. Tuhan kiranya berkati Pak Paul, maju terus Pak Paul. Nah ini langsung nih, ini Pak Pemburu Rezeki baru ini Pak Lawyer baru dari Mabes ini. Pak Lawyer silakan. Pak Lawyer, Pak Pemburu Rezeki. Sambil nunggu saya mau kasih pendapat Bang, boleh Bang? Boleh. Bang Paul? Boleh. Ya Bang. Ini ya. Sambil tunggu Pak Bahtiar nih ya. Jadi menurut saya apapun yang terjadi dengan Pak KC, yakinlah rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Di sini ada rencana-rencana Tuhan yang ingin untuk kebaikan bangsa Indonesia. Puji Tuhan, kita umat Kristen selalu berjalan berdampingan dengan Pancasila. Saya pun salut dengan Brother Paul Jang yang saya nilai, bukan saya aja, pasti semua orang bisa tahu ya, menilai bahwa Bang Paul Jang ini jiwa nasionalismenya sangat-sangat tinggi sekali. Dan saya secara pribadi sangat mengapresiasi sekali gitu. Bang Paul Jang itu jiwa nasionalismenya sangat tinggi. Dan itu perlu diteladani. Gitu. Puji Tuhan, kita umat Kristen tidak pernah bertentangan dengan Pancasila, bahkan kita mendukung Pancasila. Dan saya yakin orang-orang yang melaporkan Brother Paul kali Pancasila di Indonesia gitu kan, berbeda dengan saudara kita, semakin mereka mendalami Islam, semakin anti kepada Pancasila gitu. Lalu dengan penangkapan tentang penangkapan Pak KC, saya menilai di sini ada hikmah yang sangat tinggi, hikmah yang besar, dikarenakan ya kita harus sadar tidak semua orang yang buka-buka YouTube itu kenal dengan Muhammad KC. Tidak semua orang yang buka YouTube itu kenal, tapi karena adanya penangkapan ini, yang tidak kenal jadi penasaran, kan karena viral kan. Jadi akhirnya coba mengintip siapa sih Muhammad KC, coba dengar sih seperti apa sih konten-kontennya, pasti dengar masuk akal juga ya omongannya ya, bener juga ya, oh ternyata Islam begitu, kalau gitu saya keluar aja dari Islam, bener juga sih omongannya gitu kan. Nah jadi malah dengan adanya penangkapan ini artinya viral, karena viral orang-orang banyak yang tadinya tidak mengenal jadi kenal. Akhirnya apa? Banyak jiwa-jiwa di Indonesia yang diselamatkan. Seperti itu. Lalu Amin. Dengan penangkapan Pak KC ini, itu pun menjadi batu loncatan untuk menangkap orang-orang yang selama ini menista kekristenan. Sekarang Yahya Wawal ini sudah ditangkap. Next, Abdul Somad pun pasti akan menyusul. Itu aja. Terima kasih. Kalah Pak Yusuf Kala sama Maruf Amin, Pak. Ya, iya tuh semuanya next itu. Oke. Ini Pak lawyer kita silakan Pak Bahtiar. Ya tadi sudah ketemu dengan istri dan anak-anaknya. Halo? Ya, terus. Ya. Jadi jam 3 siang mereka tiba di Mabes Polri. Jam 3 siang mereka tiba di Mabes Polri. Di situ ada beberapa kawan tim advokat yang sudah datang. Kebetulan saya kenal dengan beberapa. Jadi mereka coba temuin penyidik, tapi penyidiknya sedang keluar ruangan.
Jadi besok jam 1 siang kami ditunggu kembali di Mabes Polri. Jadi rencananya kembali jam 1 siang untuk tanda tangan surat kuasa. Ada beberapa kawan-kawan, yaitu Pak Yusuf Mandubulu juga hadir, memberikan kekuatan, mendampingi keluarga dari Pak KC. Demikian, Pak Paul. Jadi belum ada kabar kapan kita bisa bertemu Pak KC ya? Besok rencananya. Sekalian tanda tangan kuasa, surat kuasa. Ya, ya. Ada kurang lebih 20 advokat yang akan itu tanda tangan surat kuasa. Sampai malam ini saya dengar ada kurang lebih 20. Sudah ada kesepakatan tim leadernya siapa Pak dari advokat itu Pak? Oh ya, ada. Tapi kan itu kan saya kenal kan, ya biasa mereka itu. Salah satunya itu yang pernah bela Ahok. Salah satunya ada di situ. Ya. Pak Sandi Situngkir, ya. Jadi yang ada. sangat, kenapa? Pak Hutahayan ada? Oh enggak ada. Yang sangat saya sesalkan itu kartu-kartu ATM, HP dan laptop disita oleh penyidik. Wah, ATM-nya udah mereka kena ya? ATM-nya udah diambil? Diambil sama istri juga. Wah, ya, jadi mereka ya kan, pas-pasan lah itu. Jadi saya bilang kalau memang mau tempat tinggal di Jakarta, biar kami carikan. Tapi Pak Yusuf Mandubulu itu sudah jemput mereka. Jadi mereka kemungkinan ikut dengan Pak Yusuf Mandubulu. Ya. Dasar hukumnya apa itu Pak sampai ATM bisa diambil Pak? Ya, kita belum tanyakan. Nah, besok mungkin akan saya tanyakan, ya harus ada itulah surat sita. Wah, itu bisa diblokir Pak. Karena kan sebagai motivasi Pak, uang. Jadi uang hasil kejahatan Pak, bisa disita Pak. Iya, besok akan saya tanyakan itu. Makanya itu kan donasi. Saya udah masuk Pak. Udah masuk nggak bisa lepas itu Pak. Itu kan uang, nanti kan tuduhannya uang hasil kejahatan itu Pak. Oh enggak lah, itu nggak ada sangkut pautnya, Pak Paul. Iya, itu kan donasi sebetulnya sih. Iya. Iya, nggak ada itu. Bebas aja kalau namanya donasi. Nggak ada itu. Hukumnya dari mana? Iya. Ya mudah-mudahan bisa diambil aja tuh ATM-nya ya. Bilang itu buat anak istrinya gitu aja Pak. Malah bisa kita lapor balik itu, lapor balik split. Itu perampasan itu. Split, kita bisa split. Kalau tidak ada surat itu kan surat penyitaan, ya mereka bakalan kena itu. Ya. Kalau tidak ada surat penyitaan, lapor ke Propam. Polisinya itu. Pak Baktiar. Iya, tapi kan ya. Iya, saya pernah kan mengalami kasus juga. Iya, saya pernah mengalami kasus juga. Itu polisi di Indonesia itu beda, Pak. Mau sita-sita apapun dia sita gitu, Pak. Oh, nggak bisa, Pak. Kalau yang bertentangan dengan hukum kita lapor Propam, Pak. Saya juga pernah berurusan dengan pihak polisi Mabes Polri ya. Iya, saya juga pernah itu disita semua. Nggak bisa lah kalau sama saya. Bisa, Pak. Kalau sama saya nggak bisa. Harus sesuai dengan itulah aturan. Harusnya boleh lah kalau di pengadilan harus sesuai aturan. Betul. Peradilan kalau bisa Pak, kalau memang nggak sesuai. Ya. Ya, ini kan negara rule of law. Ya. Nggak bisa itu sebagaimana amanat konstitusi. Lo kalau konstitusi sudah dilawan, mau jadi apa negara ini? Ya. Nggak ada yang kepala hukum, tangkap semua. Ya. Berani-berani melawan konstitusi. Sudah tanggung, kan Pak. Kita keraskan kan di mata kuliah Pancasila kita itu. Ya. Betul, Pak. Cuman kan itu teman itu saya kan polisi, juga, ada polisinya polisi, Pak. ATM-nya dikosongin Propam itu, diambil. divisi Propam itu kan polisi polisi. Iya. Nggak Tapi bisa sembarangan polisi kita jenderal pun kita lapor, Pak. Ya, tetap sesuai dengan doktrin.
Ya, doktrin kita kan sudah diajarkan oleh Pak Jenderal Junius Tobing. Kita ini kan negara rule of law. Ada doktrin, ada rule of law. Ya. Semua harus tunduk. Ini kan yang banyak yang tidak mau tunduk. Akhirnya beginilah negara ini. Kitanya minoritas nggak berani, Pak, masalahnya, Pak. Sekarang harus ngelawan, Pak. Harus dilawan, Pak. Ya, harus lawan sekarang, Pak. Betul. Apalagi kita sekarang kan punya channel Pak Paul Zhang ini kan, channel ini kan bisa gubrak-gubrak bicara soal itu. Ya, nanti kita update terus, Pak. Makanya kalau update, langsung lapor di sini, kita gubrak di sini, Pak. Permisi tanya. Permisi tanya, ATM-nya Ustadz Yaya Wahyoni diambil nggak semua tuh? Ya, semuanya diambil nggak? Yaya Wahyoni itu? Ya, Kak. Ya, saya kan bukan itunya, Pak. Jadi nggak tahu lah beritanya, nggak sampai ke sana kan. Ini kan langsung ke yang bersangkutan, istri dan anak-anak. Ya. Sangat prihatin sekali. Makanya saya mohon ke rekan-rekan di Zoom, tolonglah mereka, ya kan? Ya mau dipakai apa lagi kan? Semuanya sudah disita. Pak, tolong siapkan rekening yang kosong, Pak. Pak, laporkan ke Propam Mabes Polri. Tolong siapkan buka rekening kosong, buka rekening baru ya atas nama Pak Bahtiar. Lalu kita mulai kumpulin dana buat biaya hukum ini, Pak. Kita mau tempur sampai titik darah penghabisan, Pak. Iya. Ya, Pak Bahtiar, tolong buka rekening besok. Kan hari Jumat sehari pagi-pagi buka rekening dulu, Pak. Terus info ke saya di WhatsApp. Terus nanti sorenya langsung saya woro-woro, Pak. Ini rekening untuk bantuan hukum. Pak, ini Pak KC dipegang oleh Pak lawyer kita Pak Bahtiar gitu Pak. Jadi nanti rekening itu selalu kita buka. Ini buat makan pengacara, ini buat kita naik buat transport. Dibuka Pak, open Pak. Ya, tadi juga itu Bro Amin Wijaya juga ada inisiatif. Dia juga bawa makanan ya sama ya minuman lah. Akhirnya ya bisa makan sama-sama kita tadi kira-kira jam 6 lewat lah keluar dari gedung. Ya, terima kasih juga untuk Bro Amin kan, dia mau ada inisiatif dan mau berprihatin lah dengan keadaan ini. Ya. Ada yang mau disampaikan? Makanya itu aja, bisa Pak Bahtiar buka rekening baru kosong ya, supaya rekening itu bisa kita tampilkan di sini. Terus kita bilang kita akan support untuk bantuan hukum, betul Pak. Jadi kalau bisa pagi-pagi Pak Bahtiar kalau udah buka rekening langsung kirim kita rekening kosong Pak supaya pertanggungjawaban keuangannya itu kita enak sama donatur ini Pak. Gitu ya Pak ya. Suaranya putus-putus Pak lawyer. Kita bikin open donasi yang baru di sini khusus Pak KC. Ya, tapi makanya harus pakai rekeningnya Pak Bahtiar satu orang. Nanti masuk situ rekening baru supaya jangan campur dengan pengeluaran pribadi kan. Nanti untuk selanjutnya untuk sisa untuk prosesnya kalau banding, kalau untuk karena di penjara itu setengah mati loh. Ya Pak Saifuddin karena udah punya jaringan dulu, Pak KC belum punya. Signalnya jelek sekali nih Pak lawyernya Pak. Lagi di jalan ya sepertinya. Tapi Pak Paul perlu juga dikoordinasikan dengan apologet lain untuk saling berkoordinasi, saling mendukung Pak. Ini kesempatan kita bersatu, membuka mata masyarakat Kristen. Inilah kita tanpa lihat dogma, latar belakang gereja, ayo kita bersatu padu untuk menyuarakan suara-suara kita yang selama ini terbungkam. Makanya banyak kejijikan di Indonesia yang kita harus bersuara, Pak. Betul. Makanya kita buka rekening dulu. Iya. Om Gilo kalau bisa bergabung Om Gilo. Om Gilo mana berani dia. Nyalinya nggak ada. Kita nobatkan Pak Paul Zhang menjadi Panglima Apologet Indonesia. Jangan Pak, saya Nabi ke-26 aja Pak. Ya cukup Nabi 26 aja. Nggak boleh rangkap jabatan, Pak. Sebetulnya Pak Paul Zhang ini bukan Nabi 26, 25. Oh, mana boleh, Pak? Wah, ditukar-tukar.
Karena yang ngaku sebagai Nabi 25 itu palsu, yang ini yang asli. Nah, tugas saya itu meluruskan kesesatan Nabi ke-25 dan kecabulannya loh, Pak. Itu kan palsu nabinya gitu. Kalau adanya Nabi ke-26 karena ada ke-25, Pak. Bahasa sarkasme. Betul. Oke. Jadi gini ya. Untuk yang teman-teman yang untuk Zoom kita akan mengumpulkan uang melalui Pak Bahtiar ya. Biar Pak Bahtiar besok buka rekening BCA. Ikut nyumbang saya. Kalau bisa BCA ya, karena transfernya gampang. Lalu kita umumkan untuk bantuan hukum setuntasnya, sama kita sisihkan uang untuk selama beliau ada di tahanan gitu kan, kayak Pak Apolinaris kemarin kan. Tapi yang sekarang yang paling utama kan sekarang bantuan hukum dulu, karena kita nggak bisa apa-apa tuh. Nah, nanti kita akan pikirkan lagi langkah selanjutnya sambil kita wait and see, jangan gegabah juga. Karena kan sekarang ada lawyer, kita harus tunggu, jangan wah kayak kemarin mau marah-marahin Kapolri ya, karena kan malu kan yang kemarin ngomel-ngomelin Kapolri kan, ya Waloni ditangkap sekarang. Kan gue udah bilang, ini Kapolrinya anak Tuhan, hati-hati jangan sampai beliau makan buah si malakama nih. Jadi kemarin kan sudah teriak, kita semua informasi itu kan dari sini kan kita jelas banget. Tuhan. Mbok apa nih Tuhan, iki wong koyo ngono kendrata es. Oh iya. Itu Hotman Paris kok nggak mau bersuara ya kalau ini ya. Padahal dia kan Kristen juga ya. Gimana Bang Paujang? Hotman Paris malah belain di rumah sakit Cikini ini kan lagi moga-moga mau masuk ke Zoom kita nih Hotman Paris nih. Iya, saya tuh miris loh liatnya gitu loh. Miris gitu. Kenapa diam aja gitu? Bukan miris Pak, mungkin belum dapat kita infonya Pak. Jadi jangan mendahului pengetahuan juga. Makanya kita belum tahu. Kita belum tahu. Mungkin beliau juga karena nggak ada yang bilang, lu bantuin dong. Nah, dia kan juga butuh karena dia kan merasa sudah orang yang dulu atas. Mungkin kitanya yang nggak minta tolong ke dia gitu loh. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku. Oke, kita lanjut ya. Ini Pak, ini dulu nih Pak, telepon silakan telepon. Sambil kita nunggu Pak Bahtiar nih. Telepon silakan. Ya, semangat Pak Paul. Semangat. Buka cus. Kubrak, olala bebe. Olala bebe. Pandangan saya tidak boleh mendahului apa yang terjadi, kita lihat, kita pantau, kita lidik terus. Ya. Jadi bagi saya berkat lah buat kita. Ya. Karena justru ketika MKC ditangkap, bagi saya seperti Rasul Paulus yang berkata, justru dalam kelemahanku aku kuat. Betul. Aku dan Tuhan. Ya itu aja Pak Paul, tetap semangat. Tuan Gilo lagi tebar pesona juga. Memang itu kayaknya. Dia di dalam Tuhan, berarti MKC sudah menyiapkan semuanya gitu loh. Makanya saya bilang jangan takut, nggak usah terlalu bagaimana. Kayak Pak Saifuddin kan masuk penjara tenang saja. Di dalam dikebukin loh Pak Saifuddin loh. Tenang beliau. Dibotakin loh Pak Saifuddin loh. Kurang ajar kan? Tuhan adalah kota bentengku dan gunung batuku. Nggak usah takut. Tapi kan akhirnya Pak Saifuddin berapa? 180 tuh dibaptis langsung tuh. Cuman setahun dalam 2 tahun baptis 180. Nggak nyampe 2 tahun kan, 1 tahun lebih. Berarti kan sebulan 10 tuh. Ngeri, dipindah nih, ganggu nih, dipindah lagi. Pindah LP 3 kali kalau nggak salah ya. Tetap dibaptis lagi ya. Sengaja beliau tuh dipindah-pindah begitu. Nah, makanya saya bilang dari kemarin, jangan-jangan memang Pak KC memang sengaja, kita nggak ngerti. Rancangan Tuhan itu. Ya kan, makanya kita pokoknya wait and see, kita lihat, kita belum tahu semuanya, tetapi kita sambil kita siapin, jangan juga masa bodoh juga, kita siapkan juga. Ya, ini mudah-mudahan Pak Bahtiar besok sudah ada rekeningnya, besok saya tampilkan ya. Kita siapkan, jadi teman-teman, kita siapkan biaya untuk untuk bertempur secara hukum. Oke.